Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sri Rahayu dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia. Yang pertama ada pengertian dan ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut Kailan tahun 2002. Menurut pendapat Jan Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam Teaching Human Rights United Nations sebagaimana dikutip, Baharudin Lopa menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut John Lucky menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang dikodrati. Menurut Mansur Effendi tahun 1994. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua ada ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Menurut Mansur Fakih tahun 2003. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Nuraini dari kelompok 6 akan melanjutkan materi tentang pemikiran perkembangan HAM. Generasi pertama menyatakan bahwa HAM hanya terfokus pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak-hak yudisiaris, melainkan menuntut hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, di mana generasi ketiga menyanjikan adanya kesatuan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat mengkritik peranan negara yang terfokus pada proses pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek-aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan kelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia pada tahun 1983 yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Rights of Asia People and Government. Pemikiran perkembangan HAM di dunia dimulai dari A. Magna Carta. Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. The American Declaration. Selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir pada paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak dari dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. The Prince Declaration. Pada tahun 1789 lahirlah The Prince Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana ketentuan hak lebih rinci lagi dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence yang artinya
Orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan. The Four Freedom. Ada 4 hak: kebebasan berbicara dan hak berpendapat, hak memeluk agama, hak beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan, dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Hak kebebasan dari ketentuan, yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum merdeka yang paling menonjol pada indispartis adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapat perlakuan yang sama, hak merdeka. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali UUD 1945. C. HAM dalam tinjauan Islam. HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menetapkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Dalam Islam terdapat 2 konsep tentang hak, yaitu hak manusia dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya hak sholat. Sementara dalam hak manusia seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Ada 3 bentuk HAM dalam Islam. Pertama, hak dasar. Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya hilang, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup dilanggar, maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk mendapatkan sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya rendah dari hak primer dan sekunder. Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, Al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah 1. Melindungi nyawa, harta, dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak kami dicampuri kecuali alasan-alasan yang sah dan ilegal. Kedua, perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. 4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Puji Lestari dari kelompok 6 akan melanjutkan materi yaitu tentang HAM dalam perundang-undangan nasional. Dalam perundang-undangan nasional,
RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam Konstitusi UUD Negara. Kedua, dalam Ketetapan MPR TAP MPR. Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat, dalam Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global, seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. UU nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Sementara itu, kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara. UU nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM. Karena itu, penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. 1. Terjadinya penganiayaan pada Fraja STPDM oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. 2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. 3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pelajar kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. 4. Para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap penggunaan jalan, sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. 5. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, kesimpulannya, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.